warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Yang saya hormati narasumber kita Pak Profesor Jajang, terima kasih atas sumbangsi, saran, kemudian pendapat-pendapat yang kemudian nanti setelah 45 profesor duduk dan menyampaikan pandangannya, kita kumpul sekali lagi 45 profesor dalam satu waktu. Kalau perlu menyelesaikan 2-3 hari, kita siapkan fasilitas semua. Dan kalau perlu dijemput, yang dekat-dekat dijemput. Semuanya tinggal berapa profesor lagi? 14 pekan lagi untuk berbincang ini untuk Indonesia, bukan untuk Az-Zaitun. Az-Zaitun memfasilitasi tempat saja dan lain-lain yang diperlukan. Saudara-saudara, sekali lagi, mengapa saya berani membuat gagasan dan mau disampaikan pada negara. Dalam negara itu ada pemerintahnya. Karena saya sudah meneliti selama 26 tahun. Kita sadar semua bahwa ketika kita membangun kampus ini, kita mengukur IPM-nya ketika itu sangat dasar. Yang kita ajak membangun bukan orang terdidik saja, semua boleh. Asal taat prinsip. Maka ada yang pendidikannya 0 tahun, alias tidak pernah makan bangku sekolah. Bahasa istilah pendidikannya itu, pendidikan kampung, nggak pernah makan bangku sekolah. Yang dimakan adalah daun apa itu, kecuali daun pintu gitu. Kemudian ekonominya tidak bisa diukur. Sebab ukuran ekonomi yang mendasar adalah mampu menyiapkan apa yang dikehendaki. Pendidikan sudah, kesehatan juga belum bisa diukur. Artinya IPM manusia yang membangun Az-Zaitun ketika itu tidak tersaring dengan baik. Namun yang tersaring adalah kesadarannya. Semua yang membangun di sini punya kesadaran. 3 kesadaran yang ditanamkan adalah kesadaran filosofis. Mengapa membangun pendidikan? Tidak dijawab dan diserahkan jawab masing-masing. Kesadaran ekologis. Seperti apa ekologi pendidikan, ekologi alam semesta, dan ekologi ekonominya. Ekosistem ekonomi, ekosistem lingkungan, ekosistem pendidikan. Harus disadari. Yang ketiga, kesadaran sosial. Itu yang ditanamkan dari hari ke hari. Maka kita istilahkan, itulah pendidikan kontemporer. Jadi kalau ditanya apa definisi pendidikan kontemporer, yakni menanamkan kesadaran. Kesadaran apa? Enggak usah banyak-banyak. Filosofis, ekologis, dan sosial. Didasari apa perjalanannya? Dasarnya enggak usah cari yang susah-susah. Cari yang sudah ada, yang disepakati oleh bangsa. Pancasila. Tadi kita sepakat 5. Cuma menyimpulkannya susah. Padahal simpulnya itu Pancasila itu yang disampaikan profesor kita tadi. Mengapa tidak menggunakan bahasa yang disepakati oleh bangsa ini dan universal? Pendidikan dasarnya Pancasila. Enggak usah disebut agama, enggak usah disebut akhlak, enggak usah disebut macam-macam. Pancasila. Itu universal. Dengan Pancasila itu tertanamlah kesadaran.
Yang 3 tadi. Ini terus diteliti, dicatat tahun demi tahun. IPM kampus kita ini, indeks pembangunan manusianya, pelan tapi nyata. 1, dasar indeks pembangunan manusia nggak usah banyak-banyak, 3 juga. 3 prinsip. Pendidikan. Dari sejak tahun 2000 kita kerjasama dengan UPI untuk memberikan pendidikan, paling tidak memberikan informasi perkembangan pendidikan. UPI Bandung. Sudah UPI atau masih IKIP? Sudah UPI ya. Kemudian dengan IKIP Jakarta. Semua guru diberikan informasi yang detail bagaimana mendidik. Karena kita merekrut guru juga ketika itu, yang penting S1. Karena akan mengajar, memberikan pendidikan kepada calon S1. Maka saya sampai hari ini, siapa tamatan menengah atas mendidik sekolah menengah, tidak mau. Dalam menempuh doktoral, terus ada doktor mengasih kuliah pada calon doktor, saya menolak. Bukan karena apa-apa. Taman kanak-kanak kok mengajar PAUD. Tamatan kanak-kanak mengajar PAUD. Gak masuk akal. Nah, cara-cara begini harus dirombak. Indonesia menggampangkan. Sampai direktur pasca sarjananya marah juga. Dan kita tantang, kalau kurang biaya, kami biayai. Tapi masih berpegang pada pendapat kolotnya, doktor mengasih kuliah calon doktor. Sangat tidak betul. Kalau mau merombak pendidikan, itu ekosistem pendidikannya putus. Nah, begini-begini harus berani. Sampai ketika itu siapa yang belum punya S1 harus punya S1. Kalau sekolah karyawan di sini atau pengurus di sini sudah tamatan SMA harus masuk S1. Kemudian karyawan yang masih belum sekolah SD harus selesai SD. Maka dalam tahun terakhir menjelang COVID, di sini sudah sama dengan Amerika. Amerika rata-rata pendidikan adalah 12 tahun. Di tahun 2000. Saya mengejar dari tahun 2000 tercapai di menjelang tahun 20. Semua sudah rata-rata 12 tahun. Mengapa dihitung rata-rata sekolah 12 tahun? Orang yang duduk di kelas dengan orang yang belajar self belajar itu lain, tidak mengenal SOP pendidikan. Tercapai 20 tahun. 1. Sekarang ekonomi, karena pendidikan juga dimasukkan gerakan sosial dan ekonomi. Nah, ekonomi kita ukur dasar yang paling pokok. Siapa kenyang, mapan. Tidak teriak. Maka lebih dahulu kita bisa tampil dengan self-sufficient di bidang itu. Kalau tidak salah di tahun 15 itu sudah selesai semua. Awalnya tahun 10-11 itu baru bisa mencukupi 1 tahun. Dan tatkala tanaman padi kita kena oreng, kita masih perlu untuk mengisi kekurangan. Sampai tahun 20, kita mampu self-sufficient selama 1 tahun plus 6 bulan. Nah, ini namanya dasar ekonomi dan dasar kehidupan bangsa kita penuhi situ. 20 tahun Al-Zaitun punya simpanan makanan yang sempurna kecuali susu untuk dimakan selama 18 bulan. Pendidikan sudah, ekonomi sudah, apalagi kesehatan. Kesehatan kita belum mendirikan hospital, maka kita kerjasama dengan rumah atau hospital besar di Bandung. Dengan yang saya anggap ketika itu
yang mampu bekerja sama dengan baik. Boromius. Banyak yang tidak setuju, mengapa pendidikan Islam kok rumah sakitnya Boromius. Kita bilang kesehatan tidak kenal agama. Jadi yang duluan bagus di Boromius kita kerjasama. Alhamdulillah dengan kerjasama seperti ini kita tidak takut, tidak punya obat, tidak punya dokter. Mau tengah malam, mau menjelang fajar, ada tindakan yang cepat dikirim tanpa harus memikirkan bagaimana membayarnya. Kecuali setelah 1 bulan baru disodorkan. Tenang, IPM dalam tempo 20 tahun. Rata bahkan cenderung ke atas. Dari sini, maka pada tahun 25 punya gagasan. Berdasar pengalaman membangun kampus seperti ini. Mengapa 500 kampus? Karena kabupatennya cuma 500. Kota itu ada di dalam kabupaten, tidak mungkin menyiapkan 3.000 hektar. Bandung, orang pinggir-pinggir jalannya saja sudah sempit. Maka Kabupaten Bandung masih punya hutan, punya negara. Jadi 500 ini tidak usah dinamakan Garuda Paksi, tidak usah dinamakan Taruna, tapi pendidikan Indonesia. Sebab Garuda itu mati, ada matinya. Umur burung Garuda, coba nanti tes, paling lama 40 tahun, tanya ke Google. Tapi Indonesia Raya abadi. Jadi kalau dinamakan Universitas Garuda Nusantara, 40 tahun mati. Berapa umur Garuda? Saya tahu 40 tahun. 35 tahun, tidak meleset. Maka saya nggak mau menamakan sekolah unggulan Garuda. Garuda hanya 35 tahun. Indonesia Raya yang sudah kita ucapkan, marilah kita berseru Indonesia, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Jadi sekolahannya pun Indonesia abadi. Jangan pakai Garuda. Nah, sampai ke pedalaman nanti ada tukang sumpit itu. Plap, ditembak orang. Mati Garuda. So gagah-gagahnya Garuda, pae. Pae. Oh, napasan. Garuda Nusantara, pae. Yang tidak hidup, yang tidak mati, Indonesia abadi. Ini yang tidak banyak disadari. Yang tidak banyak disadari oleh bangsanya. Nah, ini ditanamkan kesadaran di sini. Di 500 daerah. Nggak usah dipilih yang pintar dan yang bodoh. Masukkan semua dalam kancah pendidikan itu. Kalau pendidikan hanya milih orang yang pintar, kapan jadinya Indonesia ini? Tidak akan bisa. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Yang tidak pati pintar, ndung aing gitu. Kan sekarang bahasa Sunda terlalu sering pakai aing. Padahal itu bahasa Banten yang Pangkasarna. Kamana dia? Aing reka Bandung. Itu bahasa Banten. Sekarang dipakai oleh orang Jawa Barat yang paling halus. Bapak aing. Tuh, mulai kasar. Orang Sunda mulai kasar. Bapak aing. Kalau orang terpelajar nggak mau bapak aing itu. Yuh, aing, yuh. La takul asli wa fasli abadan. Innama aslul fata ma qad hasol. Jangan pernah membanggakan bapakmu. Tanya pada dirimu, siapa kamu? Begitu. Nah ini maka dibuat supaya bisa bilang, aku Indonesia. Bukan bapakku Bung Karno. Bukan. Ini transformasi filosofis ini. Kalau selama ini Bapak Aing Bung Karno, kalau tidak ada Bung Karno nggak ada proklamasi, ngomong kotok itu kata orang Sunda. Ngomong kotok, nggak ada artinya bagi bebek.
Terus di Sundanya Bapak Aing, Bapak Aing, Bapak Aing. Terus kitanya bagaimana? Kalau sudah dibawa kepada pendidikan tersentral dengan dalam satu kabupaten, jangan kota. Kota nggak punya tanah. Karena diperlukan minimal 3.000 hektar. Kalau 500, 1,5 juta hektar. Punya Pak Presiden saja sebagian dikasihkan selesai. Pak Presiden itu ribuan hektar. Entah 500, entah berapa itu. Akan dikembalikan ke negara, baru akan. Dengan pendidikan per daerah, per kabupaten 3.000, jangan khawatir daerah terpencil nggak ada murid. Mengapa? Semua bangsa Indonesia itu sudah mengaku satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nggak mungkin di Kabupaten Morowali sana punya penduduk yang usia sekolah 100.000, nggak mungkin. Yang mungkin itu datang dari Jawa Barat, kirim ke sana. Datang dari Jawa Tengah, kirim di sana. Akhirnya nanti pemerataan penduduk seperti yang dicita-citakan oleh politik beretika tercapai melalui pendidikan. Kalau sekarang dikirim transmigrasi, yang usianya sudah berusia lah. Orang khawatir, wah ini orang Sunda masuk, wah ini orang Jawa masuk. Tapi kalau pelajar, aku pelajar. Untuk menebus kekurangan bapakku. Saya tidak pernah menyebut bapakku kecuali dalam nomor stambuk Ahmad bin Muhammad. Sekarang sudah mulai diajak sadar ke sana, diajak mundur lagi. Bapak Aing lah, bapak saya lah. Di Jawa Barat, Bapak Aing, di pusat, Bapak saya. Sedikit-sedikit Bapak saya. Proklamator. Kalau nggak didukung siapa-siapa nggak bisa proklamasi. Nah ini harus dirombak semua. Mental inilah yang harus disadarkan. Melalui pendidikan yang tertata lagi. Mengapa cita-citanya kok supaya pinter nanti dikuliahkan di luar negeri? Yang hebat-hebat. Buat yang hebat di Indonesia. Gampang itu. Kan tinggal datangkan. Siapa yang dapat Nobel belakangan ini? Umpamanya ekonomi. Masukkan. Daripada kita datang ke sana. Bikin kaya negara orang. Kita tetap miskin. Dan ada lagi pernyataan seorang menteri yang sadis. Mari kita didik anak-anak Indonesia. SMK atau apa kata 500.000 untuk mengisi tenaga kerja di Jepang. Sadis itu. Bangsanya ditinggal. Mikirkan bangsa Jepang. Mau dijajah secara modern itu. Dulu Jepang datang sini. Ngambil kekayaan, sekarang kekayaan yang paling mahal milik bangsa Indonesia mau didatangkan. Sekolahnya di sini, kerjanya di sana. Sadis itu. Gitu kok jadi menteri. Lebih baik Pak Jajang lah. Besok saya angkat Pak Jajang kalau mau. Ya pasti nggak mau tau. Masa saya mengangkat ini jadi menteri, nggak mau. Tidak. Pendanaannya bagaimana? Gampang. Buat program dulu. Programnya 5 tahunan sampai tahun 55. Sampai tahun 50. Itu namanya 25 tahun ke depan. Jangan kalah dong oleh Pak Harto. Pak Harto itu bukan profesor. Sekolahnya bukan sampai doktor. Sekolahnya itu SMP Muhammadiyah, ditambah yang lain-lain sampai setingkat SMA, dan latihan militer. Kok bisa membuat program sampai 25 tahun, persis 25 tahun, digugat mundur, dan mundur beliau. Nah mengapa yang modern seperti ini kok tidak bisa membuat program? Programnya diserahkan ke seorang. Seorang itu calon presiden. Presiden terpilih. Kalau tidak sampai pada program yang dibuat, tidak ada yang minta pertanggungan jawab. Dulu dipertanggungjawabkan, sekarang tidak.
Maka dibuat dulu roadmap-nya 25 tahun ke depan. Satu, anak didik bangsa Indonesia di tahun 35, itu 10 tahun ke depan, itu sudah mencapai minimal 13 tahun. Memang lama sekolah tidak menentukan, tapi kalau sudah diprogram, kualitasnya masuk. Karena satu, internal kampus dididik, takut gurunya nggak bisa rata. Apa gunanya ada UPI? Universitas Pendidikan Indonesia. Kirim. Universitas Pendidikan Jakarta, kirim. Universitas Pendidikan Jogja, kirim. Masa iya 50 juta per pelajar? Guru berapa persen Pak sebaiknya? Guru kalau muridnya 50 juta, gurunya berapa itu? 10% cukup? Guru cukup 5 juta. Setiap provinsi ada UPI. Titip, hanya pesan, UPI jadilah pendidik yang betul-betul pendidik. Kan menyalahkan guru terus kan, guru nggak profesional gitu. Serahkan ke UPI supaya jadi profesional. 5 juta dibagi 30 universitas pendidikan. 33 provinsi kan, bagi 5 juta dibagi 33. Ribu. Nah itu tanggung jawab cuma sedikit, 151 ribu. 100 ribu lah. Setiap UPI. Selesai. Kalau nggak selesai mendidik guru, ya salahnya UPI nanti. Tinggal membidik UPI. Ini UPI nggak bertanggung jawab. Cerita guru kurang profesional. Ini diserai 100 orang, 100 ribu orang. Dalam perjalanan 5 tahun. Didik. Lebih baik mendidik guru. Dulu, tatkala saya masih bocah, dididik oleh SGB, Sekolah Guru Bantu, tamatan SD, SR, sekolah 3 tahun SGB. Jadi nggak boleh tamatan SD mendidik anak SD, SGB. Kemudian agak meningkat sedikit, SGA. Kemudian dihilangkan. Sekarang semua SMA baru masuk sekolah guru. Dulu dari SMP sudah ada pendidikan guru. Hasilnya lumayan. Nah sekarang kalau tadi kekurangan guru, dihimpun guru. Kemudian murid, jangan khawatir bisa terpencil, karena akan diisi dari daerah-daerah yang surplus anak didik, anak sekolah. Bagaimana pembiayaan? Semua ditanggung negara. Insya Allah kalau sudah begitu nggak ada yang mau masuk Al-Zaitun. Zaitun ini jadi pelatihan saja. Mendampingi UPI lah. Karena apa? Semua ditanggung. Sampai mendapatkan uang saku. Nggak usah banyak-banyak, 1.000 sehari. Apa bisa? Sangat bisa. Al-Zaitun meneliti 20 tahun plus 6. 26 tahun. Maka berani berteriak seperti ini. Yang tidak punya sumber kecuali menumbuhkan dari tanah. Tidak pernah menggali tanah. Tidak punya sumber gas. Tidak punya sumber batu bara. Tidak punya nikel, tidak punya apa, yang punya ditumbuhkan dari tanah yang belum subur, dibikin subur, menjadi subur, tumbuh. Sekarang Jati tinggal menghitung, ada berapa, nggak usah dijual ya, ada segitu, sehat. Maka berani. Berapa untuk membangun 500 itu? Tidak banyak, selama 5 tahun, hanya 3.000 triliun. Satu anggaran belanja pendapatan negara tahun 25, 3.000-an. Dibagi 5. Selama 5 tahun mendirikan dan mengisi. Bagaimana efek pertumbuhan ekonomi? Luar biasa. Coba bayangkan.
Kabupaten Bandung umpamanya didulukan dalam 1 tahun selesai biayanya 6 triliun. Jangan-jangan susah itu, kaya semua. Mengapa? Yang tukang bata nyieun bata, yang tukang genteng nyieun genteng, yang tukang ngaduk ngaduk, yang tukang masang bata, semua masuk kerja. Maka daya beli masyarakat ketika itu meningkat. Itulah tanda pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk mencapai 8% pertumbuhan ekonomi, kalau pendidikan seperti itu diarahkannya, tahun 30 itu sudah 8%. Sampai nanti 34 itu sudah surplus. Surplus apanya? Anggaran belanjanya dan pendapatannya. Pendapatan lebih banyak daripada belanja. Maka pelan-pelan hutang diturunkan. Setelah hutang diturunkan, tahun 40 itu sudah tidak berhutang. Dan pelan-pelan tidak punya hutang. Di tahun 45 bangsa Indonesia IPM-nya itu sudah mencapai 85 dengan gerakan pendidikan ini. Dan pertumbuhan ekonomi landai di angka 89. Nah, pendidikan seperti apa yang harus disiapkan? Bukan pendidikan seperti yang hari ini. Hari ini hanya tujuan untuk mendapatkan terbaik, kemudian bisa kuliah terbaik. Lapangan kerja tidak disiapkan oleh negara. Dan sistem pendidikannya masih belum terarah. Pendidikan ke depan 90% vokasi. Politeknik dan menengah itu apa? Kejuruan. Ya, SMK dan politeknik. Itu 90%. Akademik 10% saja. Jangan khawatir. Urusan agama jangan khawatir. Itu urusan gampang. Agama itu banyak yang dibuat oleh manusia, unsur-unsurnya. Banyak yang dibuat oleh manusia. Contoh, orang berselawat pada Nabi lebih banyak daripada orang menghadap ke Rabbul Alamin. Yang sedikit-sedikit di jalan Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli ala Muhammad. Asmaul Husna nggak pernah didengungkan. Lebih banyak selawat, sampai selawat Nariyah, selawat Badar, selawat macam-macam. Kalau itu agama, maka buatan manusia. Tapi peradaban Islam yang harus ditumbuhkan. Dan Indonesia ini jangan khawatir. Peradaban bangsa Indonesia ini luar biasa kalau dibundeling. Jadi harus berani self-bundling system. Membundel semua peradaban ini menjadi satu kemanusiaan yang adil dan beradab. Modal sudah terpenuhi. Gimana kelanjutannya? Tetap keluarkan 20% anggaran. Coba kalau kita defisit per tahun 3,5%. Itu cirinya bangsa yang masih bersandar hutang. Nanti dirombak dalam 10 tahun ke depan, jangan defisit 3,5%, surplus 3%. Itu dalam tempo 20 tahun itu sudah luar biasa. Anggaran belanjanya sudah 15.000 triliun. Kalau sudah 15.000 triliun, ya langgan kangkung. Kemudian surplus. Jadi kalau ingin tidak punya hutang, negara ini anggaran belanja pendapatannya lebih tinggi daripada belanjanya. Tiap tahun seperti itu. Menurut teori ekonomi Purbaya. Kalau tadi menurut ekonomi Pak Jajang belum didengar tadi itu. Saya mau dengar itu saja. Sampai tahun 45 itu bagaimana pertumbuhan ekonominya. Belum dengar tadi. Maka sekarang disambung. Nyambung Pak. Insya Allah sama dan Pak Purbaya juga ini. Saya belum kenal Pak Purbaya. Tapi kenal apa yang diungkapkan. Dan kenal
karena dari Bogor. Mantu saya dari Bogor, rumahnya dekat, ya kenal aja gitu. Ya. Jadi saudara-saudara, setelah itu terpenuhi pendidikan 35 itu sudah tamatan daripadanya melebihi daripada 10% jumlah penduduk, jumlah anak didik. Itu sudah punya tenaga terdidik sarjana terapan 5 juta setiap tahun, naik. Nah, sekarang kalau sekolah tinggi-tinggi kan nggak punya pekerjaan, nggak ada yang dikerjakan. Maka Indonesia, negaranya, ini wajib punya program kerja yang jelas. Coba kita tengok program kerja yang harus disiapkan negara. Dulu waktu Pak Harto 5 program kerjanya. Sekarang 5 juga. Nah ini dia. Maka program kerja nasional itu harus meliputi 1, sarana transportasi. Apa bentuknya? Jangan jalan raya, sudah banyak. Pulau Jawa ini penuh dengan jalan raya. Kereta apinya cuma 1 jalur. Jalur Horgelis Surabaya. Tengahnya jalur Purwokerto Surabaya. Nanti itu semua dihapuskan. Diganti pinggir utara dan pinggir selatan. Keliling. Nah itu melingkari setiap pulau besar. Jangan di tengah-tengah. Banyak kereta api yang makan manusia itu. Setiap tahun di Horgelis ini makan manusia. Kalau di pinggir laut ya paling tidak monyet itu. Tapi monyet pun dilindungi. Pantai Jawa Selatan, pantai utara Jawa. Kemudian dari Aceh sampai ke Lampung, baik sisi barat maupun sisi timur. Menyeberangnya bagaimana? Tidak usah membuat jembatan. Membuat kapal yang isinya hanya rel. Untuk memberangkatkan kereta yang dari Sumatera ke Jawa, dari Jawa ke Sumatera. Terus begitu. Itu 1. Siapa yang membuat? Tamatan Politeknik Pendidikan Indonesia Abadi. Jadi nggak usah dikirim ke Jepang, ngenger ke orang Jepang. Saudara-saudara tahu ngenger? Ngenger itu buburuh. Mending ngenger di negeri sendiri. Kalau ngenger di negeri sendiri, buburuhnya tuh diupah sangu. Nah itu peribahasa Sunda itu. Buburuhnya tuh diupah sangu. Atau alusnya lagi, buburuhnya tuh diupah kejo. Itu alusnya. Sama dengan Bapak Aing kan alus itu jadinya. Buruh makan, upahnya nasi. Sudah makan cukup, pulangnya dibawain nasi. Mengapa? Karena punya proyek nasional. Mengerjakan proyek kereta api, lebih besar daripada Madiun, dipusatkan di setiap pulau, kemudian relnya, kemudian lokomotifnya, kemudian gerbongnya, kecepatannya, kalau WOS itu kan tidak cepat-cepat amat, karena baru mulai cepat sudah berhenti. Tapi kalau keliling Pulau Jawa, itu wus 3 kali. Keliling Sumatera, wus 7 kali. Apalagi keliling Kalimantan. Nanti perbatasan Sarawak dan Sabah, orang Sabah dan Sarawak nonton di pinggir perbatasan. Bisa nggak? Bisa. Bangsa Indonesia menurut Pak Profesor tadi pinter-pinter, cuma belum terarah. Sekarang diarahkan oleh konsep pendidikan transformatif. Di 500 menuju transformasi revolusioner lagi. Nah, jangan kalem-kalem, revolusioner. Tidak ada pendidikan Garuda, tidak ada Garuda unggul, yang ada Indonesia abadi. Jadi kereta api antar pulau, program negara. Program kedua, pelabuhan penghubung, tadi sudah disebut, penghubung kereta api antar pulau. Saudara-saudara, semaju-majunya Inggris dan Prancis, dia masih merusak lingkungan. Mengapa?
buat terowongan di laut antara Inggris masuk ke Prancis, merusak lingkungan. Untung saja di sana tidak ada tektonik. Nah kalau di Indonesia membuat itu sama dengan menanam dirinya sendiri, karena tiap hari ada gempa tektonik setiap jam. Bahkan setiap jam. Kalau di Jepang setiap menit. Jadi dibuat kapal. Itu WOS yang dibuat Cina yang begitu mahal itu berapa gerbongnya? Coba siapa yang bisa jawab? Saya mula-mula melihat kapal, kereta api, bukan cepatnya berapa, ngitung gerbongnya. Gerbong depan menjadi lokomotif 1, sampai gerbong belakang menjadi lokomotif juga. Karena apa? Kesana pakai belakang, balik lagi pakai yang depan. Itu yang besar hanya 4. Coba, biayanya 186 triliun. Kadang-kadang dipasang 8. Tapi yang berjalan 4. Hitung lagi kalau nggak percaya. Kalau lebih dari 4 berarti saya salah. Nah, paling tidak saudara-saudara bisa menghitung. Maka kurikulum LSTIM itu satu diantaranya matematikanya menghitung gerbong daripada kereta api cepat. Lah ini kereta api cepat, wiswos, nggak pernah dihitung. Ya antara 4, lebih sedikit kurang sedikit. Nah kita nanti kalau keliling Sumatera nggak cukup 4 itu. Bisa 12, bisa 24. Dan berhentinya, kalau jurusan Jakarta, ya Jakarta berhentinya. Nggak pakai Palembang, Palembang ada lagi nanti. Palembang umpamanya ke Bali, ya Bali. Rutenya barat timur untuk Sumatera, utara selatan untuk Jawa. Kalimantan letter O. Kalimantan letter O. Sulawesi ikut arah lingkar kaki daripada pulau itu. Irian, jadi ikuti pantainya. Kira-kira membutuhkan berapa banyak karyawan itu? Sangat banyak. Namun bangsa Indonesia bisa memenuhinya. Gimana staf ahlinya? Dari Indonesia. Terus kapan kita menjadi negara maju kalau menitipkan pendidikannya ke Amerika? Sudahlah putus. Yang merusak Indonesia itu didikan Amerika, bidang politik, pulang-pulang mempraktekkan ilmunya, merubah dengan dasar reformasi. Undang-undang dasar dirubah total habis. Menjadi undang-undang yang bukan 45 lagi. Itu hasil Amerika. Harus hasil pendidikan Indonesia abadi. Jadi sekolah Indonesia abadi, SIA Kalimantan mana, SIA kabupaten mana, asik itu. Nah, sekarang program ketiga, ekstensifikasi dan intensifikasi yang mampu mempersiapkan lumbung pangan dunia sehingga mampu menyiapkan pangan 2 miliar penduduk dunia tahun 2045. Mengapa? Politekniknya sudah banyak. Tidak banyak yang diperlukan untuk 2 miliar bangsa di dunia itu. Makan orang per orang dari yang baru lahir sampai umur 80 seperti saya, itu rata-ratanya hanya 0,12 ton. Artinya 120 kilo rata-rata. Kalau diukur Ustadz kita ini yang angkatan pertama ini 2 kilo ini. Sehari 1 kilo habis ini. Nah, tapi dirata-ratakan. Anaknya tentunya hanya 1 sendok. Nah, jadi rata-ratanya 120 kilo. Kalikan 2 miliar. Penduduk Indonesia ketika tahun 45 itu 350 juta, jangan dihitung. Makan sendiri. Itu hanya memerlukan 24 juta daripada lahan untuk padi. 2 kali panen. 1 kali panen 5 ton beras, 2 kali panen 10 ton beras. Mengapa bisa begitu? Karena sudah punya tamatan politeknik yang berkualitas. Dan dari kampus itu sendiri menghasilkan
perekonomian tinggi, menghasilkan pangan, menghasilkan kehutanan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, memproduksi alutista, minimal untuk Ankamnas. Sekarang kerjasama dan Perancis dengan mana-mana, nanti dikerjakan oleh anak pendidikan Indonesia abadi yang tersentral di 500. Kemudian yang kelima, mewujudkan tenaga nuklir untuk kemanusiaan. Dulu tahun 67, saya punya kawan di Jogja, Ketua Batko Jogja ketika itu, HMI. Namanya Insinyur Tawang Alun, ahli nuklir. Tapi kemudian ditutup oleh yang tidak setuju, hilang, sampai sekarang nggak jelas. Jadi tokoh nuklir Indonesia adalah Insinyur Tawang Alun, bukan Pak Habibie. Ketua Badan Koordinasi HMI Jogja dan Jawa Tengah. Bersamaan dengan Malik Fajar, Ketua Batko Jawa Timur. Jadi tokoh-tokoh itu dulu sudah pernah menggagas seperti itu, terus ditutup. Mengapa? Karena bangsa ini tidak konsisten. Semboyannya Sumpah Palapa. Padahal Sumpah Palapa itu belum tentu ada. Entah itu di mana. Gajah Madanya paling tidak suka itu orang Jawa Barat kepada Gajah Mada. Lupa pada sumpahnya sendiri. Apa sumpah sendiri kita? Sumpah Pemuda yang mewujudkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Saya perlu mengulangi. Pernah saya diskusi, cuma diskusinya agak saling tereng gitu, dengan Jenderal Al-Tobing. Tidak sia-sia saya. Itu di kantor apa istilahnya? Lemhanas, saya tancapkan besar-besar Sumpah Palapa. Saya jawab pelan-pelan, Bapak sadar nggak ngomong ini? Kenapa pertanyaannya begitu? Ya sadar nggak ngomong? Sadar. Apa itu Palapa? Siapa yang mengucapkan Sumpah Palapa? Gajah Mada. Bapak kenal Gajah Mada, visi misinya? Kalau saya kenal Gajah Mada itu visi-visinya perang bubat, menghancurkan utusan dari kerajaan Sunda. Nggak akan bisa bersatu, senajan satu pulau. Maka sampai sekarang orang Sunda itu kalau pergi ke Indramayu kemana? Ke Jawa. Ngapa? Ingat peristiwa bubat. Nah, baru terus yang benar bagaimana? Bukan yang benar, yang pernah kita ucapkan, dicatat sejarah, orangnya ada potretnya, peristiwanya jelas, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu mestinya dikedepankan. Ya. Baru sadar saya. Sudah jenderal kok baru sadar. Sama dengan sadarnya seseorang jenderal yang datang ke sini melihat, membaca Indonesia Raya, Anthem 1, Anthem 2, Anthem 3. Nanya jenderal itu. Sudah disebut namanya oleh saya, sekarang nggak disebut. Jenderal sekarang bintang 4. Menanya dengan sadar. Syekh, yang Anthem kedua dan ketiga itu karangan Syekh ya? Tuh. Padahal sudah berbintang. Ditepuk lagi, naik pangkat lagi, walaupun tidak ngerti stansa 2, stansa 3. Ente pelajari. Diterangkan, itu karangan Mbah Rebo Wage Supratman. Oh, kan Rudolf? Iya, Rudolf. Itu belakangan Rudolf itu. Karena mau masuk sekolah Belanda, kalau tidak ke Belanda-Belandaan nggak diterima. Rebo jadi Rudolf. Jadi itu bahasa-bahasa apa, penelitian yang renik-pernik begitu itu harus tahu. Jadi saudara-saudara, luar biasa. Itu harus diadakan oleh negara.
Sedikit lagi, ujungnya ini. Jadwal implementasi strategis nasional 5 program tadi gimana jadwalnya yang harus dibuat. Tahun 35 sampai 37 transportasi kereta api pulau dan antar pulau. Studi kelayakan pada tahun 235 sampai 2037. Mendesain dan konstruksi awal. Kemudian 2038 sampai 40 pembangunan jalur utama dan pelabuhan rel. 41 sampai 45 operasional penuh dan integrasi antar pulau. Luar biasa. Bangsa Indonesia yang membangun. Karena filosofinya sudah ada. Dari Merauke sampai ke Sabang berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Jadi kalau ingin tahu Indonesia secara filosofis, secara ekologis, secara sosial, ya harus disambungkan benar-benar. Pakai kereta api, pakai rel kereta api, dan yang ngerjakan bangsa sendiri. Sekarang pelabuhan. Sampai tahun 37 modernisasi pelabuhan yang ada. Sampai 40 pelabuhan-pelabuhan baru dan zona industri. Ekspor impor dan koneksivitas logistik semuanya di tahun 45 selesai. Sekarang lumbung pangan dunia. Dari 35 sampai 37 pembukaan lahan dan riset varietas unggul. Sesungguhnya di Merauke itu tatkala Indonesia merdeka tahun 45, beberapa tahun sebelumnya, kalau tidak 5 atau 3 tahun sebelumnya, Belanda sudah mengumumkan bahwa Merauke ditetapkan sebagai lumbung pangan. Maka dipersiapkan, sudah siap semua. Kemudian dirujuk sekarang, nggak tahu jadi apa, katanya ditanam macam-macam. Kemudian tahun 38 sampai 40 produksi intensif dan ekspor regional. Tahun 45 produksi global untuk 2 miliar jiwa. Kemudian program yang lanjut yaitu program produksi alutista. Tahun 35 sampai 37 revitalisasi industri pertahanan. 38 sampai 40 produksi massal dan ekspor terbatas. 45 kemandirian alutista dan ekspor strategis dibuat oleh bangsa sendiri. Jangan bangga dengan Rusia karena bisa banyak berbuat. Lah bagaimana kita? Yaitu melalui pendidikan tadi. Nuklir, pembangunan PLTN skala kecil dan pusat riset. Tahun 40 operasional. Tahun 45 ekspansi energi nuklir, damai nasional. Nah itu. Programnya pendek saja 5 saja. Oleh tamatan sekolah Indonesia. Bukan tamatan sekolah Amerika. Nanti menyusup CIA-nya. Bukan tamatan Jerman. Nanti masuk lagi apanya itu. Bukan tamatan Rusia, masuk KGB-nya nanti. Tamatan bangsa sendiri. Diatur oleh otak-otak cerdas bangsa ini. Tadi profesor kita, bangsa Indonesia cerdas. Cuma belum terkumpulkan. Kalau terkumpulkan berfraksi-fraksi partai-partai bauran energi nasional. Luar biasa. Luar biasa. Itulah Indonesia abadi. Nah, kalau sampai sekarang masih keliter-keliter di sekolah Garuda untuk masuk ke perguruan tinggi maju di Amerika, berpikir mundur 100 tahun. Mengapa? Karena dulu juga berlarian ke negeri Belanda. Menghasilkan yang tidak jelas. Jangan diulang. Dulu kiblatnya Belanda, sekarang maunya kiblatnya Amerika. Jangan. Kiblatnya di negeri sendiri. Di negeri sendiri. Terus tampilkan. Innal fata may yaqulu ha ana.
Bangsa Indonesia harus mampu mengatakan, ini aku bangsa Indonesia. Walaisal fata may yaqulu kana abi. Bukan bangsa Indonesia kalau mengucapkan kiblatku Amerika, kiblatku Cina, kiblatku Jerman, Prancis, Inggris. Walaupun kata-katanya walaisal fata may yaqulu kana abi. Jangan pernah ngomong bapak aing, ini aing. Jangan pernah bapakku, ini aku. Kok bisa begitu? Karena bapakku mendidik. Wallahu a'lam bishawab. Hada wallahu yar'ana wa yafaduna. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.